saat ibu-ibu kan kayak dikurung gitu kan, mendingan diginiin aja Pak, dipisah gitu, nggak diintip kok, enggak kok. Tapi sudah bagus juga makannya di luar. Kenapa makannya di luar? Mantep Pak, itu namanya hospitality, itu seperti itu Pak. Kamar mandinya bersih Pak, aku tak 2 jempol Pak, kalau boleh 4 jempol Pak. Itu. Nah, Al-Makmur kira-kira kamar mandinya bersih nggak Pak? Insya Allah kita nanti lihat Pak. Nah ini kan juga ke Al-Makmur juga kan? Iya gitu. Nah itu Pak, syukur-syukur nanti kita, pokoknya apa Pak? Satu Pak Saleh ataupun Pak Tom, Pak Enggong, Haji Enggong itu nggak ada lampu mati gitu. Atau Pak Yanto, Pak Nengah di sini, Pak Joko, nggak ada lampu mati Pak Saleh gitu. Kalau lampu mati saya langsung siap-siap gitu Pak, misalnya seperti itu. Ya Pak ya, jadi bikin suasana itu nyaman Pak, nggak ada AC nggak apa-apa Pak, kita kalah dengan Damkar, Baitul Mutakin ya Pak ya. Tapi suasana hatinya enak Pak. Ya Pak, terus ini Pak, ada pertanyaan nggak Pak? Nggak susah kan hospitality itu Pak? Cuma ditipu aja Pak, hospitality itu sebetulnya kita sudah melakukan, tapi kita belum tahu aja, betul ya Pak ya? Nanti kita lihat apa saja hospitality itu Pak. Oke? Nah, 6 tujuan hospitality itu ada tujuan yang utama adalah satu, peduli Pak. Nah, peduli ini agak berat Pak, karena peduli itu misalnya tadi ada lampu mati, kita bicara kalau lampu mati sehari pasti di ini, itu namanya peduli. Tapi kalau lampu mati berhari-hari itu namanya tidak peduli, betul ya? Betul? Nanti aku di situ jadi tukang ceramah nanti Pak. Peduli, ramah. Gimana cara ramah itu Pak? Ramah itu salah satu Pak, kalau saya di sini, Pak Joko, Pak Yanto di sini, Ibrahim juga tolong, saya pengen mengerti nama orangnya. Di sini ada Pak Teddy, Pak Dokter. Saya pura-pura aja. Pak, nama anaknya siapa Pak? Adam. Sekolahnya di mana? Di SMA Muhammadiyah. Gitu. Di sini juga ada cucunya Pak Entos Atala. Gitu. Sekolahnya di mana deh? Di Muhammadiyah. Kenal Pak Haidir? Guru olahraga? Oh ya kenal. Gitu. Nah di sini ada Pak Haidir, itu ketemu anak murid-muridnya langsung dirangkul begitu di situ Pak. Pak Maksum nggak ada yang ngerangkul sayangnya kan begitu. Nah di sini anak-anak kecil juga kami juga lihat Pak, namanya ada Rafa, ada Aisyah, ada 2, kemudian ada Gatan, ada Langit, ada sekarang si Kenji kenapa jarang sholat ini? Ada apa nih si Kenji jarang sholat nih? Ya si kecil itu Pak, itu ya tak jarang kan sekarang? Hah? Oh main skateboard? Wah kena setan skateboard Pak gitu. Nah itu Pak, jadi kita kalau jamaah nyaman, peduli ramah itu enak Pak, pasti nyaman Pak. Kalau di ini selamat datang Pak, 3S apa senyum salam. Ya Pak Udin kita ketemu Pak, di mana Baitul Mutakin kita salam karena kita kenal Pak, ya kan, sama Pak Leman di sana tapi ya nggak bisa salaman, kenal kita kan, itu meskipun beda RW. Nah itu Pak, itu hospitality, bagian kenal mengenal sama Pak Saan itu, ya kan, ya nggak Pak, gitu. Kemudian menyenangkan Pak. Nah, kalau di Al-Kausar, kalau hari apa Pak? Hari Sabtu pagi menyenangkan Pak. Makan pagi Pak, silakan lo datang Pak. Makan paginya tuh enak-enak Pak. Saya yang bakso, besok bakso, soto, apa lagi? Bubur ayam aja satenya nggak 1 Pak, bisa 3 biji itu Pak, betul itu. Pak Yanto sayangnya belum pernah,
hadir. Pak Yanto hadirnya hari itu aja spesial. Itu hebat Pak. Dan yang hebat itu bagian dari hospitality yang masa jam 3 udah bangun Pak. Nah, tapi kalau ngerti surat Al-Isra tahajud, kamu akan dapat mudahnya saja. Nah, Pak Omat, aku minta dibacakan Pak Omat surat Sajadah Pak. Di sini Pak, ayat fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dan sebelumnya tatajafa junubihim. Nah, itu artinya apa Pak? Apa ada yang tahu Pak artinya Pak? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kalau ada tak kasih hadiah Pak. Pak Omat harus jelaskan. Hospitality juga Pak ini Pak. Baca Al-Quran susah atau gampang Pak? Gampang Pak, karena Allah berfirman mudah, aku mudahkan. Yang ngajar aja Allah langsung alama bil Quran, ya kan? Nah itu Pak tadi, kita harus peduli, kita harus ramah, kita harus membuat nyaman dan menyenangkan itu. Menyenangkan ini bersih Pak. Ini coba kalau sujud begitu terus ininya ada pasirnya, siapa Pak yang ada Pak? Nah, atau sujud jadi bikin gitu, ya kan Pak? Itu ya Pak ya. Membuat tamu merasa dihargai Pak. Diajak salam gitu ya Pak ya. Pak tidurnya jangan di sini Pak, di belakang tuh Pak ada bantalnya gitu. Pasti nggak mau soalnya belakang nggak ada karpetnya tapi ada bantalnya. Ditipu sedikit gitu. Ada Pak bahasanya tuh di sana aja Pak, nggak ada bantalnya. Nah ini yang dibikin juga, ini ada istri saya tuh di situ nggak kelihatan tuh. Itu mukenanya Pak, dicuci Pak. Wah itu udah bagus Pak nanti Pak ya. Mukenanya mari kita seragamkan kegiatan mukena Pak. Sepanjang kita lakukan yang terbaik, insya Allah Allah memudahkan. Ini waktunya sudah hampir maghrib. Nah di sini kita lihat Pak, kenapa Alfamart, Indomart dan sebagainya itu disukai Pak? Karena apa? Jam bukanya tepat waktu. Betul? Selalu ada uang kembalian. Betul? Ya kan? Bajai juga begitu. Kasirnya ramah, tidak ada yang manyun. Pak, ini beli ini sekalian, beli ini gitu. Pak Sudi nggak cocok tadi security Pak, terlalu ramah. Tapi ininya juga takut Pak, maling-malingnya Pak. Harganya murah itu nomor 10 Pak. Yang penting jam bukanya tepat waktu Pak. Nah kalau azannya nggak tepat waktu gimana Pak? Ya kan? Azannya tepat waktu, iqomahnya 20 menit kemudian Pak. Yang sholat ini gimana sih? Imamnya dan gimana? Betul ya Pak ya? Nah itu bagian dari hospitality itu Pak. Ada jam begini, meskipun kecil Pak, saya minder Pak dengan Keramat Pela Pak, gede banget gitu ya. Ya Pak Udin ya. Gitu. Kemarin di Keramat Pela saya ditunjukin kamarnya Pak Saan, Pak Udin gitu, gede banget Pak. Ada lampunya mahal itu Pak, gitu ya. Ya Saan. Nah itu Pak. Kenapa Alfamart ini itu Pak? Nah akhirnya apa Pak? Tidak hanya Alfamart, apakah ini Alfamart di Jakarta saja? Semuanya, di Kebumen juga begitu. Nah, artinya apa? Kalau masjid kita bikin sama, jadi yuk kita kalau ada ini ke masjid aja. Ada tempat tidurnya di belakang, meskipun tidur belakang, kamar mandinya bersih, bisa boleh untuk mandi, ya toh? Ada minuman air putih, nah ini juragannya Pak Joko itu, tapi sering kosong gitu, ya. Nah itu hebat Pak. Jadi kegiatannya satu tadi, Alfa, Indo dan sebagainya itu seluruh Indonesia jadi sama. Kita mau nggak pengen Pak masjid itu seperti itu Pak? Kita coba lingkungan kita dulu ya Pak ya. Seneng ya Pak ya. Kita nanti foto bareng, kita tempelkan di sini-sini semua Pak. Ya ini saingannya subuh keliling. Maksudnya saingan yang baik Pak.
bukan ini Pak. Kalau bersaing itu jadi bagus Pak. Alfa dan Indo, ya kan? Alfa di situ, Indo di situ. Padahal dulu kalau ini cari yang lain, kalau cari yang lain malah sepi Pak. Nah kita bersaing bagus Pak. Jadi mau sholat dimanapun senang Pak. Nah inilah yang kita lihat. Mari jam buka tepat waktu kita aplikasikan di azan tepat waktu, ya kan, dan iqomah, ya kan, jadi pasti jelas. Oh, di sini pasti 10 menit ini gitu. Jadi ketahuan. Oh, saya ingin masbuk gitu dan sebagainya. Kebersihan dan kerapihan masjid tadi kita sudah sapa dan salam. Paling tidak Pak, assalamualaikum gitu. Coba Pak sambil begini Pak tangannya gitu. Assalamualaikum gitu. Ya Pak. Ya. Coba Pak. Oh, di keramat di daerah sini semua bagus semua begitu. Nah, kepedulian. Nah, ini kepeduliannya coba Pak. Di sini yang di kiri ini kita coba Pak. Pak Yanto juga, Pak Nengah juga, Pak Joko, Pak Omat gitu. Tuh. Ya kan, yang di pojok 4 tuh parkir motornya suwek-suwek begitu. Tapi kita mau duit kan, nggak pas kan gitu ya. Minta aja sama takmirnya, ketua takmirnya siapa sih? Iya kan? Karena kalau hanya saya sendiri Pak, nggak kuat Pak, harus dengan teman-teman. Ya kan? Azan sudah tepat waktu, iqomah juga tepat waktu, kurang 10 detik Bapak udah naik ke sini dan sebagainya. Sini sudah titik belum ada iqomahnya. Ini gimana sih misalnya kan begitu Pak. Beda kan Pak, itu hospitality juga Pak. Nah ini sekarang kita alhamdulillah kulkasnya itu jangan kosong Pak Joko, biarkan aja banyak-banyak itu. The power of inventory, semakin banyak itu pasti banyak yang minum Pak. Kalau banyak minum kita ini. Nah, ini peduli Pak, ditegur Pak, itu pasang anduk di situ Pak. Nah, nanti juga Bapak itu juga Pak, Bapak kok di sini terus kok Pak? Lain kali di belakang aja dikasih ini gitu. Kurang baik kalau di sini terus Pak gitu. Ini ada gantungin sepatu di situ Pak. Wah, jangan. Nah, tunjukkanlah seperti kuning ini. Terus pagi-pagi ini ada 2 orang tak foto dari rumahku jadi kelihatan bersih ya Pak. Nah ini juga Al-Kausar yang sudah mulai komunikasinya. Nah bayangkan Pak, kalau aku mau nanya Pak, di Surup banyak nggak bapak-bapak di masjid itu Pak? Surup baca Quran, baca ini ada aja ya Pak ya. Ya kita coba Pak. Nah di sini cukup banyak Pak yang baca Quran Surup Pak ya. Itu karena ada kepedulian begitu. Syukur-syukur Pak ya kalau nanti Surup itu dikasih minum. Waduh, hebat bener Pak. Ahmad yang Surup dikasih minum Pak. Iya kan? Iya Pak ya. Enggak haram toh? Oke Pak. Apa yang menyebabkan maju? Karena kita punya mimpi. Betul? Mimpi jadi yang bagus. Mari teman-teman kita punya mimpi. Tukang bakso Senayan punya mimpi, kemudian punya cita-cita dan memberi manfaat Pak. Dan itu menjadi berbeda dan kita menjadi dikenal. Ya kan Pak ya? Dan jamaahnya lebih banyak. Kalau jamaahnya banyak, insya Allah kita juga zakatnya lebih banyak dan sebagainya. Nah, apa yang menyebabkan maju? Yuk melayani jamaah dengan senang hati. Ini amanah, ini jalan ke surga Pak. Bapak-bapak itu jauh lebih dekat surga insya Allah daripada yang lain-lain Pak. Peduli dan kebersamaan. Karena tadi ketua takmir saja nggak bisa Pak, harus dengan teman-teman yang lain. Cita-cita tunjukkan Pak, cita-cita satu aja yang ini Pak. Nanti kita lihat apa itu ya. Setiap orang dikasih minum misalnya tadi. Apa nanti Al-Kausar aku minta misalnya dikasih minum yang Surup itu Pak. Kemudian wujudkan cita-cita sehingga kebaikan masjid dikenal seperti Alfamart dan Indomaret tadi Pak. Ya Pak ya. Kira-kira seperti itu Pak. Nah, Masjid Jogol Karyan itu secara fisik biasa aja Pak, kalah Pak. Tapi idenya Pak, kalau puasa gitu Pak, imamnya dari Palestina. Nah
Ini peduli kepada jamaah Pak habis subuh. Nah ini Pak, kita terima kasih pada teman-teman, ini menjadi andalannya Al Kausar. Jam 3 sudah mulai memasak Pak, gitu. Ya kan? Tuh bayangkan Pak, ini kan nggak ada yang nggak happy nih Pak. Yang masak coba Pak. Fala ta'lamu nafsu ma khufiya lahum Pak, tolong Pak disebutkan Pak. Nah ini Pak sedikit penutupnya Pak. فلا تعلم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Artinya, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu berdasarkan nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Iya, jadi Allah bagi orang yang sholat, bagi yang berbuat baik itu sebelumnya kan kata Jafar Junubuhum itu. Jadi Allah masih, kalau belum pun sekarang, nanti Bapak akan bahagia karena akan mendapatkan sesuatu yang baik di belakang hari. Ya, karena tadi ya, betul itu ya Pak. Ya. Jadi apa yang kita perbuat baik itu ini di belakang ini yang kita, karena kita nggak melihat Pak, ada gaib begitu kan ya. Tapi Allah sudah tahu dan kita sudah diberi contoh. Nabi Ayub ya kan sakit, ini kita harus yakin Pak. Nabi Ibrahim disuruh pindah, suruh nyembelih anaknya, hasilnya bagus. Nabi Yunus, makan ikan dikeluarkan, ya Pak. Nah, kita harus yakin dengan rencana kita, mimpi kita tentang hospitality, teman-teman baca juga begitu, ya. Jangan pernah menyerah karena Allah akan memberikan pahala terbaik bagi orang-orang yang berbuat baik dan insya Allah yang selalu melayani jamaahnya dengan baik pula. Ya Pak ya. Apalagi kalau jamaahnya jadi lebih banyak ke, kan kita nggak tahu Pak. Jamaah itu memang senangnya itu membaca atau karena membaca di masjid karena masjidnya bersih. Coba bayangkan kalau aku lebih senang ke masjid, pahalanya bapak-bapak insya Allah juga dapat. Amin. Allahumma amin. Nah itu saja dari kami, dari saya Pak. Harapan kami dan doa kami, mari kita bersatu, punya kepedulian, punya cita-cita yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syariful dengan kita, mudah-mudahan pelajaran kalau tadi kita terapkan hari khususnya kita melakukan secara masing-masing yang kita sedang bersama kita mau untuk melayani jemaah yang berbaik-baik sehingga kita dikenal dengan masjid yang banyak memberikan manfaat dengan kebaikan-kebaikan yang tak terhingga beserta jemaah yang ada di sekitar. Semoga silaturahmi ini terus berjalir di antara kita sehingga apapun yang terjadi nanti sama-sama berkoyok sehingga maju bersama dengan hasil kita masing-masing untuk kita melaporkan seluruh masyarakat khususnya amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan kami disampaikan kepada Bapak ada di mana.
Ya. Kalau saya nambahkan Pak Omat mungkin bisa jadi ketuanya atau championnya atau siapa nanti. Kalau kita bisa membuat persatuan begitu Pak, persatuan lah atau keakraban itu, kemudian kita punya program. Kalau kita programkan Pak, misalnya kita insya Allah bisa meraih kalau kita punya program, kita bisa bikin proposal untuk dapatkan CSR atau sumbangan-sumbangan gitu Pak. Nah itu bagi masjidnya dan juga bagi marbotnya. Nah itu yang saya sampaikan, moga-moga semua tergugah. Siapa tahu nanti ada persatuan marbot pulau gitu, Pulau Mas misalnya aja, atau engkong Junai Mas gitu ya misalnya. Jadi nanti kita ada kegiatan sebulan sekali, cita-cita apa yang sudah jalan dan itu diekspos Pak. Di sini ada YouTuber di Mas Kuri ini, nanti bisa bersama-sama Pak gitu ya. Insya Allah kita berdoa bersama untuk itu. Terima kasih Pak Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.